Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona Jawa Barat Ridwan Kamil Minggu pagi dengan mengeluarkan pernyataan terkait warga penanganan COVID-19 di wilayah Jawa Barat. Selain memperbarui data pasien dan upaya pengawasan konfirmasi positif yang kita temukan sebanyak 1.639, sehingga totalnya menjadi 86.521 spesimen. COVID-19 merubah segalanya. Tatanan kehidupan di dunia berubah 360 derajat akibat pandemi. Hingga kematian menjadi hal yang terus terjadi tiap detik tanpa memandang siapapun. Dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar serta larangan mudik bagi masyarakat. Dan sekarang langsung saja kita pantau perkembangan data corona di dunia. Ya, secara global kita bisa lihat saat ini sudah ada 1.853.000 kasus lebih orang yang terkonfirmasi terinfeksi virus corona, sementara di antaranya 114.000 lebih dinyatakan meninggal dunia atau sekitar 6% dari total kasus, dan yang sembuh dinyatakan sebanyak 423.623 orang pasien yang dinyatakan. Kita tidak pernah menyangka bahwa COVID-19 yang berasal dari negeri tirai bambu akan sampai ke Indonesia. Mengingat jarak Cina dan Indonesia yang cukup jauh, seperti halnya Ebola dari Afrika. Namun faktanya, kini COVID-19 telah merangsak masuk dan menyebar hingga ke pelosok desa di tanah air. Banyu Urip adalah salah satu desa yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Desa yang berada di Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik ini memiliki luas lahan sekitar 5,35 km kubik, di mana bisa dibilang desa agraris dan maritim, karena di sisi selatan diisi oleh perkebunan, dan di sisi utara ialah perairan. Dari sektor perkebunan, desa ini memiliki beberapa produk unggulan, seperti mangga, singkong, jagung, dan kacang-kacangan. Dengan mayoritas masyarakat Muslim, desa ini diisi oleh dua kelompok ormas Islam terbesar, yakni NU dan Muhammadiyah, dengan tingkat toleransi yang sangat-sangat tinggi. Salah satu sektor yang terdampak akibat pandemi COVID-19 adalah sektor ekonomi, di mana pasar menjadi tempat sentral berlangsungnya pertumbuhan ekonomi. Namun, akibat pandemi, daya jual beli masyarakat melemah, serta hasil laut yang sepi. Belum lagi efek PPKM darurat yang semakin mempersulit rakyat kecil di desa. Desa Banyu Urip memiliki 5 dusun, yakni Bondot, Kaklak, Banyulegi, Mulyosari, dan Bangsasari. Tata letak desa ini bisa dibilang cukup strategis karena beberapa tempat-tempat penting berada di sini. Ya, salah satunya adalah kantor Polsek Kecamatan Ujung Pangkah, yang tepatnya berada di ujung Dusun Bondot, tepat sebelah timur, paling timur Desa Banyu Urip, tepat berbatasan dengan wilayah Desa Pangkakulon. Sektor yang juga terdampak adalah pendidikan. Tidak hanya di desa saja, metode pendidikan kini menjadi salah satu problem besar nasional di tengah pandemi. Dari masalah kuota,
hingga tingkat putus sekolah yang cukup tinggi. Ditambah lagi, banyak orang tua yang masih gaptek terhadap teknologi. Sekolah yang biasanya tempat canda tawa dengan guru, sahabat, dan teman, kini sepi sunyi. Tak ada satupun siswa yang hadir di sana. Hanya kumbang kecil yang menghisap sari-sari bunga di taman sekolah. Akibatnya, kini anak-anak hanya bisa tersenyum dan belajar mandiri di rumah, dibantu guru lewat WA. Ya, tentunya sangat berat karena tak semua siswa mampu memahaminya dengan baik. Potensi desa ini sangat banyak sekali, khususnya dari segi wisata yang memanfaatkan sumber daya alam ataupun tempat-tempat ikonik. Salah satu tempat yang terbilang ikonik di Desa Banyu Urip adalah Masjid Jami Abdul Fakih yang terkenal dengan sebutan Masjid Kapal, di mana masjid ini berada di Dusun Mulyosari. Satu lagi tempat ikonik Banyu Urip, yakni air telaga di Telogowaru. Sumber air yang berasal langsung dari pegunungan berada di lereng Bukit Kapur. Air telaga ini menjadi sumber dari segala kegiatan masyarakat mulai dari makan, minum, hingga mandi. Jika di sebelah selatan desa adalah kawasan perkebunan, maka di utara adalah kawasan pertanian, sawah. Kawasan utara sebelum pertambakan dan laut adalah kawasan lumbung padi Desa Banyu Urip. Lebih dari seperempat wanita lanjut usia bekerja sebagai buruh tani. Ada juga yang menggarap sawahnya sendiri. Namun, akibat bantuan beras dari pemerintah, banyak dari pemilik sawah merasa pengorderan berasnya berkurang signifikan karena masyarakat sudah pada punya beras bantuan yang diproyeksikan dari pemerintah. Dari segi pertambakan juga, ikan bandeng masih menjadi unggulan, dan akhir-akhir ini banyak dari kawasan tambak digunakan untuk budidaya udang faname. Seperti yang kami bilang di awal tadi, karena berada di kawasan pesisir laut, maka hampir 75% masyarakat Desa Banyu Urip adalah bekerja sebagai nelayan dan pergi melaut setiap hari. Bahkan, hasil laut yang sangat berpengaruh sekali terhadap pergerakan ekonomi warga, apalagi COVID-19 yang tak kunjung pergi. Masyarakat keluar masuk lautan mulai pagi, siang, dan malam demi mengais hasil alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Hasil laut terbilang sangat melimpah. Kerang, kupang, kepiting, hingga ikan laut menjadi hasil laut yang paling sering didapat nelayan di Desa Banyu Urip. Jika tadi sudah ada Masjid Kapal dan Telogowaru, ada satu lagi wisata eksotik yang ada di Banyu Urip, yang menjadi salah satu destinasi wisata yang tergolong baru dan berkembang. Ya, BMC namanya, Banyu Urip Mangrove Center. Berbekal wilayah pesisir yang banyak hutan mangrove, Pemdes membuka inisiatif untuk membangun wisata di tengah hutan, yang resmi dibuka oleh Bupati Gresik pada tahun 2017 lalu. Kawasan ini juga ditetapkan sebagai kawasan ekonomi esensial oleh Pemkab di awal 2021 lalu. Namun, akibat pandemi, wisata ini ditutup sehingga tak ada satupun pengunjung. Hal itu pun mempengaruhi penghasilan ekonomi desa.
Sektor terdampak yang lainnya adalah lingkungan. TPA yang kini banyak dihuni oleh limbah medis, khususnya masker, membuat pencemaran lingkungan tak terkendali. Kurangnya pemahaman dan sosialisasi membuat masyarakat tak mengerti bagaimana seharusnya limbah medis dikondisikan. Panggilan untuk menghadap Tuhan telah datang. Disinilah masyarakat beribadah, berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar pandemi COVID-19 cepat hilang dari desa, bahkan dunia. Semua berharap doa dalam sujudnya senantiasa didengar oleh Tuhan. Mereka rindu bagaimana berjamaah dengan saf yang rapat tanpa ada sekat. Berjabat tangan seusai sholat kini menghilang akibat pandemi yang masih terus berkutat. Tuhan, tolong kami, tolong desaku, dan tolong negaraku. Bebaskan kami dari pandemi yang mempersulit hidup ini. Kini, saatnya kita saling menggentangkan tangan, berikhtiar bersama, optimis, mematuhi protokol kesehatan. Pandemi pasti akan berakhir jika kita mau melepas ego kita masing-masing. Kita semua bisa tersenyum kembali, anak-anak bisa kembali ke sekolah, dan bulan ini adalah bulan kelahiran tanah air. Dulu, ketika Agustus datang, rakyat Indonesia pasti menyambutnya dengan penuh sukacita, riang gembira. Mari kencangkan sayap, bersatu usir COVID-19 dari desa kita, dari negara kita, dari dunia, supaya kita bisa kembali lagi merayakan kemerdekaan Indonesia dengan acara-acara yang membangkitkan semangat. Aku rindu ketika aku bisa berkumpul dengan teman seorganisasi yang saat ini mati suri akibat pandemi. Jadi, aku ingin hidup bebas kembali seperti dulu lagi. Cepat sembuh desaku, cepat sembuh negaraku, dan cepat sembuh bumiku.
Allah.